Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang kecantikan ya. Saya rasa itu kan hal menarik. Kalau istilah sekarang itu disebut dengan glowing. Tapi bagi saya sendiri itu glowing ada dua, Kak. Jadi ada glowing lahiriah, ada glowing batiniah. Jadi artinya glowing lahiriah kita melihat secara real, secara nyata. Secara lahirnya saja, artinya secara luarnya saja itu glowing. Tapi arti glowing batiniah itu lebih bagaimana dia itu bersikap baik, bersikap empati dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, kembali kepada pembahasan Michel Foucault. Jadi gini, tadi kan dari pemantik itu bukan mengarah terhadap subjek, ya kan? Lebih dulu mana antara kuasa dan pengetahuan, kekuasaan dan pengetahuan. Jadi pertanyaannya saya itu, Kak, lebih dulu mana? Karena melihat ya memang seakan-akan bagi saya sendiri ketika mendengarkan dari Bapak pemantik itu bahwa kuasa dan pengetahuan, kekuasaan dan pengetahuan itu bagaikan dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan, kan seperti itu. Mungkin penjelasan yang lain dari teman-teman dan sebagainya. Jadi pertanyaannya adalah lebih dulu mana kekuasaan dan pengetahuan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum. Oke. Masalahnya akhlak tidak diperjualbelikan, jadi tidak pernah menjadi bahasan. Yang diperjualbelikan adalah alat-alat kecantikan, bukan alat-alat akhlak. Gitu. Oke, menjawab. Karena tolak ukur kekuasaan dalam perspektif Foucault adalah relasi, dan relasi menimbulkan suatu dominasi, ya kan? Ketika kamu berinteraksi sama Winda, pasti ada yang mendominasi nanti. Dan dominasi itu latar belakangnya pasti pengetahuan dulu. Yang paling berpengetahuan, yang paling jeli, yang paling licik atau yang paling pintar, pasti dia biasanya pada umumnya akan berkuasa terhadap yang lebih di bawahnya. Dan dari situlah ketika dominasi muncul, maka lahirlah sebenarnya subjek kekuasaan di situ. Jadi waktu itu makanya anggapan bahwasanya saya lebih pintar daripada kamu itu memang latar belakangnya pengetahuan. Dan dari ketika saya mengatakan itu terjadi suatu dikotomi, bahwasanya saya pintar kamu bodoh. Dan dari situlah, dari pintar bodoh itulah terjadi suatu kekuasaan. Gitu. Bahwasanya kamu ikut saya aja kalau ujian karena saya lebih pintar daripada kamu, gitu kan gitu. Jadi kan terjadi satu praktek kekuasaan antara saya dan kamu karena saya yang pintar dan kamu yang bodoh misalkan. Terjadi suatu praktek kekuasaan meskipun tidak ada subjek kekuasaan yang legal secara institutif. Kan gitu. Kalau soalnya kita selalu memaknai kekuasaan itu secara institutif, harus ada kelompok, harus ada ini, padahal tidak harus. Yang penting ada relasi terjadi kekuasaan gitu. Jadi jawabannya adalah pengetahuan dulu. Jadi pengetahuan menciptakan suatu kekuasaan, kekuasaan menggunakan pengetahuan untuk melanggengkan kekuasaan itu sendiri. Itu sih menurut saya. Mungkin teman-teman ada yang lain, silakan. Ya, terkait karena sering menyinggung FPI. Ya, ada benernya juga mungkin ya, karena memang saat ini kebenaran itu multitafsir tadi, termasuk terkait kebenarannya FPI itu atau hal-hal lain lah. Cuman ini apa? Kebenaran jadi multitafsir. Ini termasuk jadi di postmodern gitu ya berarti. Saya mau tanya, kalau zaman yang klasik misalnya sebelum Renaissance ya, itu kan kalau sekarang mungkin untuk mengetahui kebenaran pengetahuan itu yang mana itu kan tidak apa ya, multitafsir itu tadi gitu. Semenjak Renaissance itu kan kebenaran jadi apa, sudah multitafsir gitu. Sejak munculnya sekularisme itu kan sudah memisahkan memisahkan pengetahuan dari hegemoni politik gitu.
atau penguasa itu kan sudah terpisah gitu ya. Sehingga kebenaran pengetahuan itu tidak lagi dikuasai oleh pemerintah gitu, tidak lagi dihegemoni oleh pemerintah. Sedangkan sekarang ini kan ya seperti ini kebenaran Foucault ini kan kembali dihegemoni oleh pemerintah. Itu maksud saya era-eranya itu apakah ini yang dimaksud postmodern gitu, atau perbedaannya dengan yang sebelumnya gitu. Maksud saya kan sejak jauh di abad-abad berapa itu? 16-17 itu kan sudah terjadi ini sudah terjadi pemisahan gitu. Sedangkan dulu kan sejak feodal itu kan penguasa yang mempunyai hak mutlak untuk menguasai pengetahuan gitu. Apa itu kembali lagi ke klasik dulu gitu, yang feodal gitu dulu gitu. Jadi era-eranya itu seperti apa, mana yang post dan modern, kemudian perbedaan seperti itu sih. Ya itu pertanyaan-pertanyaan dasar seperti itu aja. Teman-teman ada yang mau jawab dulu? Saya jujur belum nangkep masih soalnya. Gimana? Maksudnya gimana? Pastinya apa? Maksudnya perbedaan pertanyaan ini sama pertanyaan tadi dari Winda maksudnya? Apa nih? Maksudnya gimana nih? Foucault ini sekarang mengatakan bahwa untuk menguasai pengetahuan itu harus mempunyai hegemoni. Iya. Oke. Nah, sedangkan masa feodal itu dulu, itu sebelum munculnya sekulerisme itu, pemisahan pengetahuan dengan politik, itu sudah terjadi pemisahan seperti itu gitu. Sebelum muncul sekulerisme ini kan sudah apa yang disebut Foucault itu kan sudah terjadi gitu loh. Maksudnya perbedaannya itu dengan masa klasik yang dulu-dulu gitu. Dan mungkin juga runtutan era-eranya itu seperti apa, dari klasik ke modern kemudian postmodern gitu loh. Gimana? Sofan belum ngomong, mungkin mau jawab dulu. Soalnya anak sosial. Mau jawab? Foucault kan bahasannya kan? Mungkin gini, mungkin saya nangkep lebih spesifik begini. Berarti contohnya adalah negara. Perbedaan di era positivistik dengan munculnya negara modern dan juga ketika masa Renaissance, ketika masa feodal maksudnya, yang diwakili oleh kerajaan, baik kerajaan atau pemodal, misalkan seperti itu Mas ya. Perbedaan. Soalnya kalau di Foucault ini kita tidak mengenal adanya subjek kekuasaan, kita tidak mengenal negara. Itu hanya contoh-contoh saja dari itu. Makanya contohnya banyak. Ada orang gila, contohnya ada FPI, itu dari negara. Ada juga dari hukum tadi sudah disebutin juga. Ada juga dari kedokteran sudah ada. Intinya ketika terjadi relasi pasti menciptakan dominasi. Dominasi itulah yang dihukum nantinya yang berkuasa atau tidak gitu. Bukan terletak di subjek hukum, bukan diresmikan dulu, bukan dipilih dulu. Ini ketua kamu penguasa, kamu tidak, bukan. Jadi ketika ada relasi itu menciptakan suatu dominasi, pastinya menciptakan suatu dominasi. Ketika salah satu mendominasi daripada yang lain, disitulah kekuasaan itu terbentuk. Kata Foucault begitu, sederhana. Jadi tidak melulu terkait dengan institusi, tidak melulu terkait dengan kelompok, tidak melulu harus dipilih. Ketua itu harus lebih, tidak. Tapi ketika ada relasi, ada yes, disitulah terbentuk suatu kekuasaan. Mungkin barusan saya lebih spesifikkan apa perbedaan kekuasaan negara ketika era sekarang dan juga ketika era feodal gitu. Maksudnya begitu mungkin Mas ya. Soalnya kalau perbedaan sih kalau yang saya tangkap, misalkan kalau menggunakan perspektif Foucault, era feodal itu kekuasaannya itu terbentuk karena adanya relasi hak dan kewajiban. Misalkan pemodal dan juga buruh, misalkan buruh memiliki kewajiban untuk bekerja kepada pemodal dan pemodal memiliki kewajiban untuk memberikan upah kepada buruh. Maka terbentuklah suatu kewajiban, maka terbentuklah suatu tatanan sosial ketika itu. Kamu buruh, saya majikan, begitu. Dan itu tidak terjadi di era sekarang. Bukan tuntutan itu ini sebenarnya yang menjadi pokok pikirannya dari
Foucault, tapi terkait dengan dominasi. Tidak penting terpenuhi hak atau kewajiban, tidak penting. Yang terpenting adalah ketika kamu mendominasi dengan yang lainnya, disitulah kekuasaan. Tapi kalau ketika ada feodal enggak, pasti terjadi suatu hak dan kewajiban di situ. Pasti ada kausalitas. Kalau di sini tidak. Di sini bukan kajiannya bukan seperti itu di sini. Tidak penting timbal baliknya. Yang terpenting ketika saya mendominasi daripada yang lain, disitulah terjadi kekuasaan itu. Itu yang pertama. Jadi perbedaannya mungkin di situ. Oleh karenanya, ketika era feodal yang menentukan itu adalah kaum pemodal, dan tidak mungkin kalangan buruh yang terkenal dengan kelas sosial, misalkan kelas sosial paling bawah itu tidak mungkin menjadi pemodal atau tidak mungkin menjadi ketua. Dan sekarang itu mungkin saja, buktinya Pak Jokowi sebagai warga negara biasa atau bukan yang berlatar belakang militer ataupun pemodal bisa menjadi presiden, istilahnya begitu. Jadi dalam era postmodern ini semuanya itu memiliki kesempatan yang sama. Contohnya begitu. Itu akibat dari paham ini sih bagi saya. Soalnya kalau dalam pemodal gitu terlalu kaku, semuanya terjadi secara langsung begitu. Hubungannya antara pemodal dan juga bawahnya. Kalau di sini tuh enggak. Ini sebenarnya saya rada ribet juga menjelaskannya. Makanya saya mohon maaf tidak struktural sama sekali. Saya menjawab secara langsung saja begitu maksudnya. Itu perbedaan yang mendasar yang pertama. Yang kedua, dari sifatnya berbeda. Kalau misalkan dari menurut teori Foucault, kekuasaan, praktek kekuasaan itu terjadi secara sistematis, menyebar dan halus. Kalau ketika era feodal itu terjadi secara langsung. Kalau kamu bersalah saya hukum, selesai. Kalau kamu tidak nurut saya pecat, selesai. Tapi kalau di era sekarang itu tidak. Semuanya itu terjadi secara tidak langsung. Semuanya itu terjadi secara sistematis, secara halus dan secara menyebar. Contohnya bagaimana untuk menciptakan suatu kebenaran baru dari kebenaran yang lama yang sudah diyakini benar, misalkan. Maka tidak boleh pemerintah itu langsung memberikan praktek atau mempraktekkan diri bahwasanya itu benar atau salah, gitu maksudnya. Itu secara tidak langsung. Maksudnya kebenaran itu diciptakan secara tidak langsung melalui apa? Melalui wacana-wacana yang dibuat. Dan wacana-wacana yang dibuat itu instrumennya itu berbagai macam. Jadi misalkan pemerintah mau mengatakan satu ajaran sesat, misalkan, maka pemerintah itu tidak mengatakan langsung itu bahwasanya itu sesat, tapi melalui pemuka agama, gitu. Jadi secara halus, itu maksudnya. Jadi pemuka agama itu bisa jadi berkongsi dengan pemerintah, misalkan, soalnya kan ranah sesat atau tidak itu kan ranah agama, misalkan. Jadi bisa saja melalui fatwa NU dan Muhammadiyah mengatakan bahwasanya suatu ajaran ini sesat atau tidak. Padahal dari awal pemerintah menginginkan itu, gitu. Jadi itu terjadi secara halus. Gitu. Itu paham saya yang paling mendasar begitu. Susah sekali memahami Foucault Michel Foucault. Mungkin feedback dulu sebelum feedback. Dari pertanyaannya Mas Aril. Ya, jawab dulu. Coba berpikir yang dari itu gitu. Kita semua yang hadir di sini kan secara sudah beragama gitu. Saya ingin menanyakan perihal agama sekarang. Kalau kita lihat di media sosial atau YouTube itu pasti ya gak asing dengan namanya Coki Pardede ya. Seorang stand up komedi yang kepercayaan agnostik gitu. Sekarang yang saya ingin tanyakan gini, dari pemikiran Michel Foucault ini seakan-akan adanya relasi kuasa dari ilmu pengetahuan ini menjadi sebuah kejadian anomali gitu. Semisal gini, dalam yang saya tengok dari penjelasan Coki Pardede mengenai agnostik gini, dia pernah melakukan perbincangan dari beberapa pemuka agama di sana. Ada Kristen, Islam dan semacamnya. Dia ingin menanyakan, ingin mengulas lebih mendalam mengenai sebuah tata kepercayaan gitu.
Menurut Coki Pardede, agnostik ini bukan tidak percaya Tuhan, akan tetapi dia meragukan keberadaannya. Namun oleh para tokoh agama yang ingin mencari mengulas mengenai sebuah agnostik ini, justru memberikan pendapat-pendapat yang mungkin bersumber dari kepercayaan mereka gitu. Sehingga menurut Coki, agnostik itu bukan berbeda, akan tetapi cuman menurut mereka yang meyakini agnostik itu orang yang beragama yang menurut pandangan agnostik yang berbeda. Sedangkan menurut mereka mungkin Coki ini merupakan orang yang berbeda karena tidak memiliki kepercayaan. Jadi yang saya pada intinya gini, kita ketika melihat dari kejadian ini seakan-akan klaim kebenaran itu dibingungkan dari nilainya gitu. Yang kata Coki, menurut Coki adalah orang-orang yang beragama dia yang sesat. Kalau saya boleh menggunakan kata gitu. Kalau menurut Coki orang yang beragama yang sesat. Tetapi menurut yang beragama Coki lah yang sesat gitu. Maka dari itu kan semuanya memiliki landasan-landasan tertentu, berargumen-argumen tertentu, ingin mengokohkan status quo-nya mereka masing-masing. Yang beragama ingin menetapkan bahwa menegaskan bahwasanya orang yang beragamalah yang benar, dan sedangkan yang menurut agnostik yang beragamalah yang sesat gitu. Jadi pada intinya saya ingin menanyakan mengenai nilai-nilai dari itu gitu. Karena ketika kita seorang masyarakat Indonesia utamanya kan seakan-akan menentang keras. Kalau ateis sudah jelas kan, tapi agnostik ini masih ngambang statusnya gimana. Kan kalau kita kembali ke kita sendiri, negara Indonesia kan itu pada Pancasila kan poin pertama itu akan menentang pada nilai yang poin pertama itu. Mungkin itu dulu Pak materi. Apa namanya, sebenarnya ada yang saya ambil ke garis apa namanya tuh, garis besar gitu ya, atau ada beberapa yang menurut saya hampir sama dari pertanyaannya Nanang sama Mas Haril tadi tentang kalau kita tahu kan pada masa pertengahan atau sebelum Renaissance gitu ya, itu juga ada kuasa dari tokoh agama gitu, atau ada kalau di masa lalu itu kan sebelum Renaissance kan ada hegemoni gereja, sedangkan mungkin di agama-agama lain ada juga hegemoni yang dengan adanya misalkan aturan-aturan yang sedemikian, klaim-klaim kebenaran gitu kan. Maka kalau menurut saya kalau melihat kalau kita menggunakan perspektif pemahaman Foucault tentang kekuasaan, itu salah satu apa namanya ya, kuasa juga gitu. Karena dengan adanya aturan-aturan itu juga membuat atau menciptakan identitas-identitas, dan adanya identitas itu juga membuktikan bahwa kita sedang terpengaruh oleh wacana-wacana atau aturan-aturan dalam suatu agama gitu kan. Makanya mungkin kalau saya menggunakan IKT nih, saya merasa bahwa klaim kebenaran itu perlu gitu kan. Karena begini, kalau misalkan Foucault menganggap bahwa kita supaya lepas dari kekuasaan, atau itu sesuatu yang menurut saya itu ilusi, nggak mustahil kita bisa melepaskan dari semua kekuasaan itu gitu. Justru kita harus punya satu kekuasaan atau kuasa yang kita anggap benar, walaupun tidak harus memaksa kepada orang lain untuk menganggap itu benar gitu ya, dan yang menjadi sudut pandang kita untuk melihat semua wacana-wacana gitu. Jadi misalkan begini, dalam agama Islam misalkan kita punya aturan pedoman. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dan aturan itu sifatnya umum gitu kan, karena dalam Al-Quran kan sholih likulli zaman wa makan gitu ya, Masya Allah. Jadi kan itu juga membuktikan bahwa jika Foucault pada waktu itu dengan genealoginya misalkan bahwa di masa lalu seperti ini, di masa sekarang seperti ini. Nah makanya Al-Quran itu menjadi sebuah nilai gitu yang bisa dijadikan pedoman untuk kita melihat bahwa semakin dengan era di masa lalu, dengan era sekarang masih banyak diskursus yang dikhawatirkan membuat kita mengubah identitas kita gitu. Jadi harus ada nilai yang kita pegang gitu. Makanya agama itu perlu gitu kan. Menurut saya sih begitu dalam perspektif IKT gitu ya. Jadi saya ingin tanya, Foucault ini punya agama ya, beragama, atau dia agnostik atau dia tidak punya agama? Maka kalau dia punya agama, dia
termakan dengan omongannya sendiri gitu kan, karena agama sifatnya menghegemoni gitu kan, menciptakan identitas bahwa oh ini agama Islam dan sebagainya gitu. Ya udah tahu gue cering di mana. Yang ingin saya tanyakan gini, yang melintir siapa? Firmannya dipelintir. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda gitu. Mungkin diciptakan sebagai Itu kan juga suatu wacana gitu. Maksudnya berarti dia juga mempercayai bahwa bahwa kita sebagai hamba gitu kan. Kita tidak punya kebebasan itu gitu kan. Yang menurut dia kita harus lepas dari semua. makanya dia menjadi homoseksual. Oh, jadi homoseksual itu anugerah Tuhan gitu ya, berarti gitu ya. Yang ingin saya tanyakan ini, kan ada wacana yang baru-baru ini ada gitu ya tentang politisasi agama. Itu kan, yang ingin saya tanyakan adalah itu kan dia tidak menggunakan pengetahuan, karena kalau ada yang menyebut bahwa jika kita menggunakan etika dan lain sebagainya itu sangat tidak mencerminkan agamanya gitu. Lalu bagaimana dengan itu? Itu kan ada hegemoni lain, ada kuasa lain gitu. Itu sih. Soalnya gini, yang barusan terkait dengan Coki Pardede, karena saya juga pemuda tersesat juga. Jadi 1, 2, 3 ya lumayan paham juga. Karena gini, justru di situ poin penting dari pemikirannya Foucault dapat digunakan. Kenapa susah pemikiran seperti Coki ini diterima oleh halayak? Padahal dia yang paling masuk akal. Karena pengetahuan dia landasannya rasional dan juga empirik. Iya, pengetahuan dia landasannya itu merupakan respon dari realita. Gak mungkin ada Tuhan kalau tidak ada real gitu. Iya kan? Tapi kan gini, kalau maksudnya begini. Berarti kalau kita, maksudnya gini, positivistik itu kan adalah klaim kebenaran untuk kita membuat standar kebenaran itu seperti ini gitu kan. Yes. Tapi kan sekarang sudah nggak begitu. Maksudnya kalau di Posmo kebenaran itu bisa intuisi dan lain sebagainya. Maka jangan, baru kita kalau kita menggunakan positivistik sama aja kita masih dengan apa namanya standar pemikiran modern yang seperti itu gitu kan. Gimana itu Pak? Kalau menurut saya pribadi gini. Jadi pengetahuannya dalam relasi kekuasaan ini itu lebih condong dijadikan sebagai instrumen untuk berkuasa, bukan sumber suatu kekuasaan begitu. Jadi kalau mau berkuasa harus bersumber kepada ini loh, enggak. Itu pengetahuan itu makanya seringkali terjadi penyimpangan dalam menggunakan pengetahuan karena seringkali pengetahuan itu dijadikan instrumen untuk melanggengkan kekuasaan. Tidak harus pengetahuan itu benar atau salah justru. Disitulah poin inti dari kegelisahannya dari Foucault itu. Jadi misalkan kayak Coki Pardede, tidak penting maksudnya pengetahuan sebagai sumber itu justru yang paling benar Coki Pardede gitu loh. Jadi kalau misalkan tapi menggunakan perspektif dari Foucault, yang paling berkuasa dia yang memiliki pengaruh untuk memberikan pengetahuan yang lebih jeli. Maka kalau di agama yang paling berkuasa siapa? Ya kiai. Yang paling berkuasa dalam Katolik siapa? Ya pendeta atau ketua agama. Maka dia memiliki kuasa penuh untuk memberikan pengaruh atau wacana yang lebih diyakini oleh masyarakat. Oleh karenanya yang sampai sekarang pengikutnya Coki sedikit dan pengikutnya Islam dan juga Katolik banyak gitu loh maksudnya. Sederhana gitu loh maksudnya. Jadi pengetahuan itu tidak menjadi sumber untuk berkuasa, tapi dia dijadikan alat instrumen untuk berkuasa, untuk melanggengkan kekuasaan gitu loh. Maksudnya begitu. Itu sih untuk menjawab itu. Enggak. Menurut teman-teman membahas tentang itu hal yang nggak penting gitu. Tetapi dari pernyataan Coki Pardede ini membuat kebingungan pada para tokoh agama untuk menjawab hal yang metafisika atau supranatural untuk dirasionalkan. Gini, ketika semisal ada kejadian mungkin saya ambil contoh dalam kehidupan masyarakat ya, praktisi dukun gitu. Ya pasti kan orang yang orang pintar gitu. Makanya ketika saya ingin bertanyakan yang sedemikian karena ketika hal ini dikonsumsi oleh masyarakat awam gitu menjadi sangat berbahaya. Karena dengan pertanyaan yang brilian dari Coki ini terhadap para pemuka agama yang didebati gitu, membuat kebingungan, tidak menemukan sebuah jawaban yang final gitu, tidak memberikan jawaban yang pasti dan rasional. Maka dari itu saya ingin menanyakan perihal itu karena dari beberapa tokoh agama itu memberikan penjabaran mengenai sejarahnya atau dari nilai-nilainya
yang menjadi tawaran gitu. Sama agnostik ini keberadaannya ngambang gitu. Kalau ateis kan sudah jelas tidak mengakui keadaan Tuhan. Tapi agnostik ini Tuhan, wah kata Joki, cuak gitu. Makanya kita lah yang ada di sini kan semuanya beragama semuanya kan gitu. Mungkin menjadi tawaran untuk dibahas menurut saya. Ya tawaran pembahasan maksudnya gitu. Ya kan sampai sekarang nggak ada ya, belum saya pernah dari minimnya pengetahuan saya belum ada yang mengkaji sebuah ilmu metafisika untuk dirasionalkan. Itu sih PR kita sih. Cek. Salah satu bentuk kritik Michel Foucault pada era modernisme ini adalah semakin banyaknya institusi ataupun semakin banyaknya peran negara dalam mengatur kehidupan manusia. Ini salah satu kritik dari Michel Foucault terhadap modernisme. Nah, pertama terkait seksualitas. Dulu seksualitas itu adalah salah satu hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, dan itu berada pada wadah yang sangat privasi sekali. Namun semakin kesini, semakin banyak institusi, tidak hanya institusi negara, tapi institusi agama, negara, bahkan hukum. Itu kayak semacam ini adalah salah satu bentuk produksi kekuasaan melalui pengetahuan agama, pengetahuan tentang hukum atau lain sebagainya, sehingga banyak mengatur hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Nah, jika demikian berarti saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya seorang Michel Foucault ini adalah orang yang anti dengan keteraturan. Anti terhadap keteraturan dalam artian ketika pada era sekarang itu tidak ada pihak-pihak yang seperti itu, otomatis akan berpotensi menimbulkan kekacauan. Apakah itu yang dikehendaki oleh seorang Foucault? Saya bisa amini itu sebenarnya, karena emang misalkan seksualitas gitu ya, karena emang dari awal ranah privasi, dengan hadirnya negara, dengan hadirnya agama, dengan hadirnya pengetahuan, itu sedikit banyak itu mengubah persepsi awal, di mana emang seksualitas itu memang terjadi dalam ranah privat laki-laki dan perempuan. Ketika muncul agama, seksualitas hanya terjadi kepada seorang suami dan istri. Ketika muncul negara, maka seksualitas itu terjadi antara suami dan istri yang sudah berusia 19 dan 18 tahun minimal. Jadi ada beberapa klasifikasi yang membatasi ruang gerak seksualitas itu terjadi, dan lama-lama seksualitas menjadi kajian publik. Dan lama-lama bahkan negara mengurus rangkangan orang katanya. Begitu. Dan memang dari awal kalau saya baca sumbernya dari Foucault ini, seksualitas itu kenapa negara itu ikut campur sedikit banyak ikut campur dalam urusan pribadi atau privasi seseorang terkait dengan seksualitas, karena emang Foucault itu berpendapat bahwasanya sebenarnya negara ini memiliki tujuan lain, yaitu untuk memberikan ketertiban terhadap bangsa agar supaya orang-orang yang memiliki yang berpraktek seksualitas seperti itu pada akhirnya nanti akan dicokoki suatu wacana agar setiap anak yang lahir dalam seksualitas itu dianggap anak yang sah secara negara gitu. Jadi semuanya agar teratur gitu. Jadi kalau sebelumnya itu kan tidak teratur. Justru bagi saya bantah, saya gak setuju lah kalau saya sedikit nyambung, bahkan kata Foucault gitu, itu tujuannya. Jadi misalkan kayak pengenalan KB misalkan. Dulu kalau era klasik, orang-orang itu suatu keluarga itu berpendapat bahwasanya banyak anak itu banyak rezeki. Makanya dulu itu banyak muncul persepsi seperti itu. Makanya kita tahu kalau misalkan nenek kita punya anak 5, 7 dan lain sebagainya. Karena itu dianggap benar ketika era itu gitu. Maka ketika itu negara masuk dalam ranah privasi dan mengatur bagaimana kembang biaknya suatu keluarga melalui program KB.
Untuk apa? Untuk menormalkan tatanan yang ada dalam negara. Karena kalau sudah over kapasitas itu akan sangat susah mengatur suatu bangsa. Jadi sebenarnya tujuan-tujuan pembatasan, tujuan-tujuan pendisiplinan dan penormalan seperti itu, justru tujuan utamanya justru untuk mendisiplinkan. Bagi menurut Foucault seperti itu. Yang saya baca seperti itu. Meskipun Nah, jika Foucault menolak itu, maksudnya menolak keterlibatan banyak institusi-institusi negara dalam menghukum ataupun mendiagnosis seseorang ini gila, seorang ini wajib masuk penjara karena melakukan hubungan seks di luar nikah atau lain sebagainya. Nah, berarti kalau emang Foucault risih dengan keterlibatan institusi-institusi seperti itu sama halnya dengan Foucault tidak menghendaki ketertiban. Gitu. Itu bagaimana itu? Apakah emang Foucault tidak menghendaki ketertiban sehingga dia menginginkan masyarakat yang bebas sehingga kemudian membuat kekacauan di mana-mana, apa gimana itu? Mungkin wacana namanya relasi. Kan saya lagi berkuasa ke kamu. Kan saya yang jadi panelis. mungkin ini Mas, menurut saya ya, setiap wacana di setiap negara itu berbeda. Di negara kita kan di sini kan poinnya yang saya tangkap itu adalah pembentukan wacana di sebuah negara. Iya. Pembentukan wacana yang untuk menghegemoni massa. Mungkin di negara Indonesia gitu, kita harus melakukan pengurangan reproduksi anak dengan adanya KB. Tapi kalau di negara seperti Jepang dan Korea itu kan angka kelahiran anaknya kurang. Jadi wacana-wacana tentang menikah, wacana tentang mempunyai anak dan keturunan itu menjadi sangat penting gitu. Itu wacana setiap negara kan berbeda. Iya. Oke, udah. Sofan. Michel Foucault. Saya membaca Michel Foucault ini hampir 20 hari yang lalu. Dari saking bukan dari saking cepatnya gitu kan. 20 hari yang lalu itu hampir 20 tahun gitu kan. Lupa. Iya, lupa sudah terkait dengan apa saja yang menjadi pembahasan Foucault yang mana untuk kali ini diingatkan kembali gitu kan terkait dengan apa Foucault. Sebetulnya yang saya masih bingungkan itu setelah apa kebenaran itu, bahwasanya kebenaran itu bukan mutlak satu gitu kan, mutlak satu ini kebenaran dan yang lain itu tidak benar. Menurut Foucault kan demikian gitu kan, bahwasanya kebenaran itu tergantung dari siapa yang berkuasa atau siapa yang mendominasi, siapa yang punya kekuatan ataupun siapa yang mempunyai pengaruh besar gitu kan. Saya masih yang menjadi angan-angan dalam pikiran saya itu ketika kebenaran satu dengan kebenaran yang kedua dan kebenaran yang ketiga itu sama-sama kontra gitu, maka yang terjadi adalah kehancuran. Contohnya gini, namanya juga kontra gitu kan, namanya juga kontra. Apa ya? Ketika narasi-narasi besar menjadi acuan kebenaran gitu kan. Acuan kebenaran pada zaman sebelum postmodern gitu. Yakni di klasik mungkin atau di pertengahan yang mengagung-agungkan gereja gitu. Atau teori-teori besar itu menjadi satu kebenaran. Itu mungkin bisa searah. Bisa searah bahwasanya ini loh kebenaran gitu kan. Ini loh yang benar dan ini yang salah. Ini loh yang intinya ini yang benar, ini yang salah. Nah, ketika Foucault hadir dengan apa ya?
mempunyai pemikiran bahwasanya kebenaran itu tergantung dari siapa yang mendominasi, yang dari siapa yang punya power. Ada semisal ada tiga kebenaran yang berbeda-beda, dan tiga kebenaran ataupun bahkan 5 sampai seterusnya gitu kan, mempunyai kebenaran yang berbeda-beda dan itu kontra. Maka pandangan sepintas saya ketika itu mempunyai kebenarannya masing-masing, ya ada yang ada bukan malah kedamaian dan kesejahteraan dalam suatu hubungan masyarakat gitu kan. Yani yang ada adalah permusuhan, pertengkaran mungkin, dan bahkan bisa perpecahan. Saya pemikiran saya demikian sejak membaca Foucault pertama kali. Bagaimana menanggapi hal itu? Pertama, nanti ada langkah lanjutannya. Terima kasih. Bahas realitas sosial. Kalau realitas sosial kan koheren untuk dikaji semua orang. Nah, saya menjawab barusan. Saya juga sebenarnya rada bingung itu juga. Di satu sisi, Foucault ini mengkritisi adanya berbagai macam banyak institusi. Soalnya dengan berbagai macam institusi, maka terlalu banyak kebenaran yang dimunculkan. Contohnya misalkan, untuk mengatakan dewasa dalam berbagai perspektif itu banyak. Kalau di Islam, kalau dia sudah balik, sudah apa? Akil balik. Sudah mimpi basah, dewasa, selesai. Itu institusi misalkan kemana kalau pakai kayak gitu misalkan. Tapi kalau misalkan dalam undang-undang lain, misalkan dalam undang-undang ketenagakerjaan, disebut dewasa kalau sudah usia 21. Kalau undang perkawinan disebut dewasa ketika sudah berumur 19 dan juga yang terbaru berapa? 18 kemarin. Jadi mungkin yang dikhawatirkan Foucault di situ dengan adanya berbagai macam banyak institusi justru melahirkan kekacauan paradigma terkait bagaimana wacana itu bisa dibentuk. Gitu. Karena wacana yang paling realistis merupakan wacana yang tunggal untuk dijadikan bahan pengetahuan, pada akhirnya memproduk manusia itu seperti apa. Kalau misalnya banyak institusi, maka akan semakin banyak perspektif, maka akan semakin banyak pengetahuan. Mungkin ranahnya ke situ. Makanya Foucault tidak setuju dengan berbagai macam banyak institusi, karena akan susah menciptakan wacana dalam institusi-institusi yang beraneka ragam begitu. Tapi di lain sisi, tujuan Foucault menciptakan suatu gagasan utama relasi pengetahuan dan kekuasaan itu memang dari awal untuk menciptakan suatu tatanan yang normal dan teratur. Itu emang intinya seperti itu. Makanya itu diciptakan bahwasanya dominasi itu pada akhirnya tujuannya untuk menciptakan new normal itu katanya. Justru kalau kata saya, kalau menggunakan perspektif tujuan itu untuk menggali suatu dinamika seksualitas tadi, maka benar. Misalkan tidak ada aturan yang terkait bahwasanya anak di luar nikah merupakan anak yang halal dan diakui oleh negara, maka kita rumit terkait dengan administrasi negara. Pencatatannya tidak stabil. Maka setiap tahun bisa saja anak yang lahir tidak tahu ayahnya siapa, ininya tidak tahu. Maka oleh karenanya negara ikut campur dalam seksualitas suatu pasangan. Agar administrasi negara bisa teratur dan bisa tertulis bagaimana mestinya. Kalau misalkan ini dari awal negara tidak ikut serta dalam seksualitas pasangan, maka sumber asal muasal dari suatu hubungan itu tidak jelas, dan itu tidak bisa negara itu mengatur satu bangsa dengan landasan seperti itu. Jadi kalau misalkan seksualitas negara ikut campur dalam seksualitas pasangan untuk menertibkan dan juga untuk menormalkan suatu keadaan pada yang akhir nanti, maka sebenarnya harusnya Foucault ini setuju dengan peran negara untuk menertibkan seksualitas gitu. Tapi memang dalam satu sisi enggak. Iya, maksudnya gini loh. Dia itu kan salah satu kritikan loh. Kenapa seksualitas itu justru dulu kan menjadi bahan privat? Kenapa negara masuk kemudian menjadi bahan kajian yang publik? Kan seharusnya tidak dipersoalkan begitu. Terserah saya mau seksualitas di usia 14, terserah. Anak saya lahir duluan nikah, harusnya terserah. Ngapain negara ikut campur masalah itu kan gitu. Itu seksualitas secara bebas, perspektif bebas. Kalau Foucault maunya seperti itu gitu. Ngapain negara ikut campur dalam masalah seksualitas orang gitu maksudnya. Gitu loh maksudnya. Kalau menurut saya harusnya dengan seperti itu, dengan aturan-aturan legal KB seksualitas harus ditahan di angka 2, kan itu untuk menertibkan angka kepadatan penduduk suatu negara misalkan. Contohnya alasannya. Menurut saya no problem. Saya rada
bingung juga sebenarnya terkait dengan Foucault. Pastinya alasannya karena pendeknya pengetahuan saya. Mungkin teman-teman ingin menambahkan, dipersilahkan. Itu kalau misalkan saya nanggapi Mas Fakih barusan, mungkin ada feedback dan lain sebagainya. Saya ingin menambahkan terkait jika misalnya ada beberapa narasi-narasi besar. Saya contohkan saja ya. Ada 3 narasi besar antara kapitalisme, marxisme, dan sosialisme. Nah, ketika ketiga-tiganya sama-sama mentereng, sama-sama brilian, dan sama-sama diperebutkan ataupun diperjuangkan oleh masing-masing masyarakat, yang dimaksud Foucault itu adalah bagaimana kemudian hal itu bisa menghindari kekacauan dengan adanya institusi moral. Foucault saya temukan di beberapa referensinya menyebutkan institusi moral. Jadi institusi moral ini adalah institusi di mana institusi tersebut berkaitan dengan bagaimana institusi tersebut memproduksi pengetahuan yang memang benar-benar bermoral. Seperti halnya perguruan tinggi. Ketika kita diperkenalkan dengan 3 wacana besar, sosialisme, kapitalisme, dan juga marxisme, perguruan tinggi itu akan menghindari unsur-unsur marxisme, akan menghindari unsur-unsur sosialisme, dan akan menghindari unsur-unsur kapitalisme. Yang akan dia terapkan pada mahasiswanya itu adalah unsur-unsur di mana mahasiswanya itu harus selalu belajar dan taat kepada institusi. Nah, sebenarnya itu yang kemudian menjadi corong di mana institusi tersebut menjadi corong di mana dia itu memproduksi sebuah pengetahuan yang kemudian melalui corong tersebut, pengetahuan tersebut memunculkan kepercayaan terhadap mahasiswa dan juga semakin melegalkan kekuasaan di institusi tersebut. Sebenarnya itu yang kemudian menjadi bagaimana caranya narasi-narasi besar tersebut bisa terhindar dari kekacauan. Adanya institusi moral tadi. Seperti rumah sakit. Di sisi lain ada yang menganggap bahwasanya anak ini kena santet. Anak ini kena guna-guna, anak ini atau lain sebagainya. Tapi semua itu akan musnah ketika seorang tersebut dibawa ke rumah sakit. Dia akan mendapatkan diagnosis, anak ini ternyata mengidap autisme atau lain sebagainya. Semuanya akan menganggap bahwasanya hasil diagnosis dari rumah sakit itu adalah kebenaran mutlak dan tidak bisa diperdebatkan lagi. Disitulah institusi moral seperti itu memproduksi pengetahuan yang kemudian diserap oleh masyarakat. Dapatnya di situ pengetahuan yang paling besar masyarakat. Nah, dengan adanya tersebut, rumah sakit mengeluarkan statement seperti ini itu adalah semakin melanggengkan, ternyata rumah sakit itu bagus ya, ternyata diagnosisnya bagus, gini-gini treatmentnya bagus atau tersebut. Itu semakin melanggengkan bahwasanya rumah sakit tersebut semakin berkuasa. Yang saya tangkap dari pemikiran Foucault kayak gitu. Cek 1 2. Iya, menanggapi dari tadi juga. Pertama, ketika dicontohkan terhadap orang sakit gitu kan, orang sakit tadi yang dicontohkan oleh Kak Fakih, orang akan lebih apa ya? Ketika awalnya dulu bahwasanya orang yang sakit, pusing dan lain semacamnya itu dibilang santet gitu kan, atau perutnya besar itu kena santet gitu kan. Ketika dibawa ke rumah sakit, dia itu ternyata bukan gitu kan. Itu sudah berubah gitu kan. Paradigmanya berubah gitu. Namun gitu, ketika hal itu terjadi, itu malah nambah beban pada, kalau bilang secara finansial itu malah menjadi beban bagi dirinya sendiri gitu. Bukan malah itu menjadi solusi. Oke, ketika ada institusi-institusi yang lebih efisien gitu kan, atau lebih menjadi solusi gitu kan. Ketika dicontohkan orang santet, orang yang sakit dibawa ke dukun gitu kan dengan bayaran 200.000, dan orang yang perutnya besar itu dibawa ke rumah sakit itu bahkan jutaan gitu. Itu sudah akan membebani diri sendiri secara finansial gitu kan. Secara finansial. Itu yang pertama. Adanya institusi-institusi tersebut menjadi beban bagi masyarakat, bukan menjadi solusi, tapi menjadi beban bagi masyarakat gitu kan. Bahwasanya ketika saya gitu kan, adanya institusi semisal rumah sakit gitu kan, atau bahkan sekarang yang lagi tren gitu kan, vaksin gitu. Vaksin, bahwasanya persyaratan administrasi negara itu harus vaksin gitu kan. Mau kemana-mana harus vaksin gitu kan. Itu menjadi beban bagi masyarakat gitu kan. Menjadi beban bagi masyarakat, bukan malah menjadi solusi. Itu yang pertama gitu kan. Yang kedua,
pemikiran Foucault ini apa cukup untuk kita memperluas pikiran atau membuka cakrawala pemikiran kita bahwasanya hari ini loh yang terjadi hari ini, atau malah ini menjadi pemikiran Foucault ini menjadi membuka cakrawalanya kita, atau pemikiran Foucault ini lebih ke menjadi permasalahan bagi diri sendiri gitu kan, bagi pemikirannya kita. Itu yang saya tanyakan terhadap pemateri gitu kan. Ya poin yang kedua. Pemantik ya. Itu yang poin yang kedua. Terima kasih. Nah itu. Kalau kita membaca lebih jauh lagi ya tentang pemikiran Foucault, salah satu kritiknya terhadap modernisme itu adalah gara-gara institusi-institusi moral banyak terlibat dalam kehidupan privasi masyarakat. Kritikan yang kedua itu adalah kritikan Foucault terhadap modernisme itu adalah karena modernisme ini adalah proyek yang gagal. Gagalnya di mana? Gagalnya itu adalah dengan adanya institusi tersebut, dengan adanya proyek-proyek dalam modernisme, itu kemudian semakin membuat masyarakat semakin miskin. Pengangguran di mana-mana, kekacauan di mana-mana, perselisihan di mana-mana, konflik di mana-mana. Ini adalah salah satu bentuk kritik Foucault terhadap modernisme. Salah satunya tadi yang saya sebutkan itu. Maka dari itu, memang Foucault memang mengakui seperti itu. Di sisi lain, rumah sakit menjadi institusi moral yang berhak, yang memiliki legitimasi sangat besar terhadap bagaimana dia menjas penyakit tertentu. Tapi di sisi lain dia juga berperan untuk menghancurkan kehidupan ekonomi masyarakat. Jadi seperti itu. Nah dari itu gitu kan, dari yang tadi disampaikan Kak Faki, muncul pertanyaan yang kedua gitu. Muncul poin yang kedua, pemikiran Foucault ini menjadi solusi untuk membuka cakrawala kita bahwasanya hari ini yang terjadi demikian, atau hal ini malah menjadi beban bagi diri sendiri gitu kan, bagi kita secara individu atau bagi masyarakat secara umum. Itu menjadi pertanyaan saya. Poin yang kedua. Nanti ada poin yang ketiga dan seterusnya. Silakan teman-teman, pandangan. Ayo Roko, kamu kok jadi kameramen? Oke. Berarti saya menangkapnya pertanyaan Sofwan ini refleksi bagaimana kita mengimplementasi atau kita menggunakan paradigma berpikir Foucault untuk melihat realitas saat ini gitu ya. Kalau menurut saya sebenarnya Foucault tidak kalau misalkan dari referensi pemantik tadi bahwa Foucault tidak membahas tentang subjek, maka masa bodoh dengan ketika orang merasa bahwa oh ada subjek yang seperti yang demikian, ada subjek yang maksudnya menurut saya yang saya pahami dari diskusi tadi, dia mengabaikan sama sekali bagaimana psikologi subjek. Itu sifatnya perseorangan atau komunitas atau agensi atau dan lain sebagainya, dia mengabaikan itu. Tapi yang difokuskan adalah bagaimana relasi itu menciptakan suatu kuasa gitu kan. Biasa aja. Terus apa lagi Bun? Nah, yang ingin beban. Nah, itu dia. Menurut saya juga itu tidak saya nggak tahu ya. Ini sepahaman saya di dalam diskusi, ketanggapan tadi. Jadi ini yang saya pahami adalah dia tidak membahas tentang subjek objek, tapi lebih kepada metode, pendekatan, paradigma bagaimana kita melihat bahwa sebuah kekuasaan itu kerjanya seperti ini gitu kan. Bahwa kekuasaannya tidak sebatas tahta apa boleh? Ya. Itu jadi tidak sekedar kita memahami sebagai sesuatu yang materi, tapi ini bukan sesuatu yang imateri yang ada di sekitar kita gitu. Dan saya juga tidak tahu. Maksudnya kan tidak, saya nggak bicara tentang subjek. Yang saya bicarakan tentang kekuasaan. Kekuasaan bagaimana ia mengatur antara dua. Iya, saya bicara tentang kekuasaan. Nanti bisa tanya ke pemantik ya. Maksudnya kekuasaan itu bukan sesuatu yang bersifatnya kedudukan dan lain sebagainya, tapi lebih kepada strategi, relasi gitu, metode, kayak gitu sih yang saya paham. Cendi dulu. Terus apa lagi buruh? Yang saya tanyakan juga dari tadi pemantik juga nggak membahas tentang benih beban.
Jangan mengintervensi. Oh, udah intervensi. Maksudnya tidak membahas tentang ekonomi, membahas tentang sosial, psikologi dan lain sebagainya. Saya tidak tahu apa itu juga masuk dalam kajiannya Foucault, karena juga dia pemantik juga tadi tidak menyinggung tentang faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kekuasaan atau suatu pengetahuan gitu. Saya tanyakan itu sih, tentang bagaimana ia mempengaruhi beban, itu kan psikologi gitu ya. Bagaimana tentang ekonomi tadi, itu menjadi orang miskin itu juga merasa ketertindasan dan lain sebagainya, yang menjadi kritiknya terhadap Marxis gitu kan, tentang burjuis proletar ataupun tentang sosial dan lain sebagainya. Saya rasa itu tadi tidak dibahas gitu ya, berkaitan dengan beberapa aspek-aspek itu. Yang saya tanyakan juga, apakah ada konsep kebebasan yang seperti apa sebenarnya yang diinginkan oleh Foucault ini gitu? Apakah kebebasan kita tanpa semua kekuasaan itu, padahal kita tahu bahwa kita pakai baju aja ini adalah bentuk kekuasaan, karena kita juga mengikuti tren yang ditawarkan oleh sebuah institusi atau agensi fashion gitu. Seperti itu sih, itu yang saya tanyakan sih, dan tanggapan saya seperti itu. Ya, Ya udah, saya mau nanggapi Safwan dulu. Karena emang dampak baik secara material dan non material itu merupakan dampak secara tidak langsung dari era postmodern. Ketika negara modern muncul, dari situlah dampak itu terjadi, bukan gara-gara Foucault. Kasihan bener. Justru saya dalam mengambil suatu kesimpulan, saya berhenti kepada hal-hal saya mendapatkan suatu manfaat. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan metode genealogi dengan gagasan episteme itu, kita dapat mengklasifikasi dalam suatu kekuasaan. Sebenarnya mereka itu membuat suatu wacana atau membuat suatu wacana sehingga memproduksi manusia-manusia baru atau tidak. Selama ini soalnya dalam perspektif Foucault, orang berkuasa dengan kekuasaan bawahnya itu terjadi secara transparan, maksudnya secara halus. Dia secara lembut terjadi, bukan secara langsung. Gitu maksudnya. Dengan memahami metode-metode Foucault ini, kita dapat mengetahui sebenarnya kita itu sebenarnya sekarang itu lagi dikuasai atau tidak. Kita itu sekarang sebenarnya lagi dipengaruhi atau tidak. Misalkan kayak FPI itu, kalau kita tidak pernah belajar seperti ini, misalkan memang dari awal kita menganggap FPI itu adalah salah karena pemerintah yang bilang salah gitu. Kalau kita sudah mempelajari ini, bahwasanya kekuasaan dengan relasi yang dimiliki dia sebenarnya bisa menciptakan kebenaran yang baru, kesalahan yang baru atau tidak. Kita sebenarnya dapat sadarkan hal itu gitu loh maksudnya. Paham nggak sih maksudnya? Kalau misalnya kita tidak tahu nih metode ini seperti sebelumnya, pasti kita mengiyakan bahwasanya FPI itu jelek. Pasti kita mengiyakan bahwasanya Anies Baswedan itu berbohong dan lain sebagainya. Pasti kita mengiyakan karena wacana yang dibentuk sudah seperti itu. Karena wacana yang dibentuk sudah membentuk pola pikir kita. Kalau wacana mengatakan benar, pola pikir kita pasti akan mengatakan dia benar. Karena kita dipengaruhi secara halus, dipengaruhi secara tidak sadar. Itu sebenarnya ciri pokoknya dari relasi kekuasaan ini. Dia berjalan secara tidak sadar dan tiba-tiba ada dalam relasi kehidupan sosial manusia. Mengatakan bahwa saya PI jahat, bertentangan dengan ideologi, itu kita kan mengatakan itu gara-gara pemerintah mengatakan hal itu. Kalau kita memahami standar yang diinginkan oleh Foucault, kita bisa mengklasifikasi sebenarnya sekarang ini kita lagi dipengaruhi atau tidak. Sebenarnya pemerintah lagi ingin mendoktrin kita atau tidak. Kita bisa paham itu. Gitu loh. Berarti kajian-kajian postmodern ini cukup untuk merefleksikan saja gitu ya, kan. Cukup direfleksi gitu kan. Bukan lantas kalau kajian-kajian seperti halnya Marxisme gitu kan. Itu kan bukan kajian, bukan cukup hanya untuk merefleksi, tapi untuk menggerakkan juga. Menggerakkan diri kita gitu kan. Bahwasanya kita tertindas hari ini, kita harus melawan gitu kan. Tapi untuk kajian yang dimulai, kajian postmodern yang dimulai dengan Foucault hari ini gitu kan, kayaknya cukup hanya merefleksikan ini yang terjadi, ini yang terjadi hari ini, kita cukup menerima gitu kan demikian gitu kan. Bisa jadi seperti itu karena memang poin utamanya sepertinya kesadaran diri dari seorang pengampu ini, seperti kita ini. Sebenarnya kita lagi dipengaruhi atau tidak. Dengan kita memahami konsep yang diajukan oleh Foucault, kita sebenarnya dapat sadar sebenarnya kita sekarang lagi dikuasai atau tidak. Soalnya bentuk kekuasaan dalam perspektif Foucault itu terjadi secara halus memang, bukan secara langsung seperti hanya dalam masa-masa feodal atau masa-masa sis gitu. Itu perbedaan mendasarnya emang.
Kalau Marxis kita sudah paham, oh sekarang kita lagi di budak nih, jadi budak korporat nih, begitu. Sekarang itu terjadi secara halus, secara lembut, makanya terjadi melalui undang-undang, melalui institusi yang tidak langsung, begitu. Jadi kalau memahami itu, sebenarnya kita dapat merefleksikan diri sendiri. Itu sih secara sederhana. Mungkin. Lantas poin yang ketiga, ketika kajian Posmo ini hanya cukup direfleksikan, kira-kira gitu kan, pengembangan dari kita itu mungkin gitu kan. Ini hanya kemungkinan. Kita menjadi pemain atau kita sekarang mau menjadi pemain gitu, atau kita yang mau dimainkan gitu. Iya kan? Kalau kita merefleksikan kan mungkin kita hanya menjadi yang dipermainkan gitu kan, yang dipermainkan oleh penguasa gitu kan, yang dipermainkan oleh yang punya pengaruh besar, punya power, punya dominasi dari beberapa hal gitu kan. Nah, bagaimana kira-kira kita itu menjadi pemain hari ini gitu kan, menjadi pemain dan masuk dalam salah satu yang dikaji oleh Foucault bahwasanya saya punya power gitu, saya punya dominasi di era ini gitu. Itu poin yang ketiga. Nah, caranya untuk menjadi pemain. Oh. Pemain apa ini? Saya bingung, tadi mikirnya saya jadi wasit aja gitu kan. Biar nggak usah, biar ini aja, apa namanya, bisa melihat gitu kan. Jadi karena tadi ada reaksi timbal balik bagaimana pengetahuan bisa melanggengkan kekuasaan bisa melanggengkan pengetahuan, maka bagaimana pemain itu dia punya pengetahuan dan juga bisa dilanggengkan dengan adanya kekuasaan gitu sih. Saya rasa itu sudah cukup sih. Itu sih. Iya terus. Ketika kajian Posmo ini kan cukup untuk refleksikan, itu cukup pada pengetahuannya tok gitu kan. Kita tahu ini gitu. Keadaan era di postmodern hari ini ya demikian gitu. Dengan kita mengkaji postmodern. Nah, untuk melanggengkan pengetahuannya kita itu kan perlu kekuasaan. Nah, itu kan sudah menjadi pemain, bukan lagi kita yang dimainkan gitu kan, dipermainkan. Bukan menjadi cewek gitu kan. Yang katanya selalu dipermainkan oleh cowok gitu kan, oleh buaya khususnya. Nah, untuk sampai kepada kekuasaan itu gitu kan. Yes. Tapi pernah sih gitu kan. Saya pas ke rumahnya Kak Fakih itu, bahwasanya untuk era hari ini gitu kan, era hari ini kita tidak cukup untuk menjadi kuat, kita tidak cukup untuk menjadi tidak cukup untuk punya uang yang banyak. Tapi gitu kan, kesimpulan yang saya dapat sih dari diskusi sama Kak Fakih di gerobak itu, bahwasanya hari ini itu yang menjadi pemain itu adalah orang yang punya klasifikasi potensi tertentu. Contohnya gini gitu kan, dengan banyaknya institusi gitu kan, dengan banyak institusi kita cukup menguasai satu potensi atau satu apa ya, skill gitu kan, ya punya skill di satu hal gitu kan, yang kita itu sudah sangat menguasainya di situ gitu kan, sehingga kita akan menjadi pemain di sana gitu kan. Itu sih yang saya tangkap. Yang saya paling tidak kan itu kemungkinan saja gitu kan. Apalagi kan ladangnya kalau di Madura masih banyak hari ini gitu, ladangnya di Madura. Mungkin perlu batasan-batasan sebelumnya ya. Kapan modernisme itu terjadi dan posmo itu terjadi. Kalau yang saya baca di beberapa literatur itu posmo itu terjadi sejak abad ke-19.
1900 ke atas. Sampai sekarang itu posmo kalau kata orang-orang yang saya baca. Mohon maaf kalau memang ada kesalahan, nanti mau dikoreksi. Nah, sedangkan gagasan-gagasan tentang kekuasaan punya Michel Foucault itu banyak terjadi pada tahun-tahun 1900 ke atas. Nah, ini sebenarnya tidak hanya dengan munculnya gagasan-gagasan kekuasaan pada era posmo sendiri, itu kalau menurut saya bukan hanya menjadi sebuah refleksi saja, tapi juga menjadi pemahaman yang sangat luar biasa bagi kita untuk memaknai apa sebenarnya kekuasaan tersebut. Karena kalau kita melihat kekuasaan hari ini, kita jujur saja, saya, mungkin kita juga memaknai kekuasaan sangat dangkal. Mungkin di tingkatan mahasiswa, kekuasaan hanya terjadi pada antara tataran junior dan senior. Senior itu adalah orang yang telunjuknya suci, omongannya sabda, dan pikirannya wahyu. Kalau kata junior-junior. Tapi lebih dari itu, sebenarnya kalau kata Michel Foucault pada era posmo ini, kekuasaan itu lebih dari itu. Bahkan kekuasaan berada di mana-mana, bahkan di tempat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, yakni di ranah akademis. Itu. Jadi gagasan-gagasan terkait kekuasaannya Michel Foucault ini tidak hanya menjadi sebuah refleksi saja bagi sumbangsi terhadap pemikiran posmo, tapi juga bagaimana membantu kita agar lebih dalam memaknai sebuah kekuasaan dan relasinya dengan pengetahuan. Jadi seperti itu. Cek. Oke, saya masuk ya. Mungkin saya tidak hatam tadi mengatakan sebagai penutup mungkin gagasan pikiran utama dari Francis Bacon dan juga dari Foucault memang menitik beratkan kepada pengetahuan itu sendiri. Bahwasanya knowledge is power. Bahwasanya siapa yang memiliki pengetahuan yang lebih, dia akan mendominasi suatu kekuasaan. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.